Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hamba Allah sekalian yang istiqomah menonton, menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan. Maka semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya dalam keadaan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah, taufik untuk kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Zalzalah. Kemarin tafsir surat Al-Zalzalah sudah ayat 1 dan 2 di mana bahwasanya Allah menceritakan bahwa akan terjadi hari kiamat dengan kejadian yang sangat mengerikan, yaitu terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Gempa bumi yang belum pernah dirasakan oleh manusia. Ya. Maka gempa bumi yang sangat dahsyat sampai ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, maka bumi itu wa akhrajatil ardu athqalaha. Karena dikarenakan bumi ini digoncang-goncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, maka bumi itu pun akan mengeluarkan segala apa yang ada di dalam perut bumi. Barang tambang, emas permata, nikel dan seterusnya, apapun itu, semua keluar. Ya. Dengan sendirinya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan efek daripada apa? Gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya. Nah, sekarang akan kita bahas yaitu ayat berikutnya, ya. Ayat yang ketiga dan yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah mengatakan wa qalal insanu ma laha. Ai wa qalal insanu ma lil ardi tazalzalat hadhihi zalzalah al-'azimah. Maka manusia akan bertanya-tanya ketika sedang terjadi gempa bumi, ya. Manusia bertanya-tanya kelak pada hari terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat, ya. Wa qala al-insan, manusia akan bertanya, malil ardi tazalzalat hadhil zalzalah 'azimah. Bumi ini kenapa? Bertanya, ya. Setiap manusia besok yang akan bertemu dengan hari kiamat, di mana hari kiamat adalah
salah satu kejadian yang sangat mengerikan adalah apa? Gempa bumi yang sangat dahsyat. Maka ketika terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat ketika itu, manusia bertanya-tanya. Semua manusia, buminya kenapa? Ada apa dengan bumi? Bumi biasanya tenang, bumi biasanya kokoh, bumi biasanya normal, berjalan seperti biasa, tidak ada apa-apa. Loh sekarang bumi ini bergejolak, bumi ini bergetar, bumi ini berguncang dengan guncangan yang sangat-sangat dahsyat. Maka dalam keadaan yang sangat takut, ya, dalam keadaan yang demikian, ketika bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya, maka manusia lari ke sana kemari sambil ngomong, ya Allah, buminya kenapa ini? Buminya kenapa? Gitu ya. Buminya kenapa ini? Buminya kenapa? Itu orang-orang itu besok. Orang-orang yang akan menyaksikan langsung terjadinya hari kiamat. Akan mengatakan semua manusia, buminya kenapa ini? Ada apa dengan bumi? Ada apa dengan bumi? Nah, sekarang saja kita, ya, ketika terjadi gempa bumi, ya, maka akan bertanya-tanya pula, ini buminya kenapa ya Allah? Ini buminya kenapa? Sekarang saja, gitu ya. Ketika terjadi gempa bumi, anak-anak pun bertanya, ini kenapa kok goyang-goyang ayah, misalkan. Oh, ini kenapa goyang-goyang ibu? Bertanya-tanya, itu ya. Kenapa? Karena takut. Maka begitu juga besok orang-orang pada hari kiamat ketika ya mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat terjadi, mereka semua pun bertanya. Kenapa? Karena begitu takutnya. Loh, ya, karena begitu takutnya. Loh, kenapa? Ya. Yaqulu dzalika dahsyatan wa ta'ban min tilkal halah al-fadhi'ah. Mereka mengatakan itu dikarenakan mereka itu terkaget-kaget, dahsyat, merasa terkaget-kaget. Loh kok bisa? Biasanya saya berjalan di muka bumi itu tenang, naik mobil tenang, berjalan kaki juga tenang, naik sepeda juga tenang, gedung-gedung juga tenang, tidak goyang. Maka mereka terkaget-kaget, loh kok bisa? Ya. Goncangan yang sangat dahsyat, wa ta'aban, dan dalam keadaan capek. Berarti capek ngapain? Menyelamatkan diri masing ke sana kemari, lari ke sana kemari, capek. Ya. Dan tidak ada keselamatan sedikit pun, kecuali apa? Pasti dia akan binasa pada hari kiamat. Tidak ada yang selamat. Maka apa? Dia dalam kondisi terkaget-kaget, wa ta'aban, dan dalam kondisi capek. Kenapa capek? Ya karena tadi lari-lari ke sana kemari. Untuk apa? Menyelamatkan diri masing-masing. Maka dalam surat Al-Qari'ah apa? Manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Lihat laron. Yo, berterbangan ke sana kemari, tabrakan, jatuh, dan seterusnya. Menunjukkan kelemahan manusia ketika itu. Tidak ada apa-apanya. Ya. Mintilkal halatil fadhi'ah. Dari keadaan yang sangat-sangat mengerikan dan menyeramkan. Oh, jadi kejadian gempa bumi yang sangat dahsyat besok itu kejadian yang sangat mengerikan. Kemudian Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kelak pada hari itu, wa fi dzalikal yaumil asib. Maka pada hari yang menyeramkan dan mengerikan itu, yaumul asib, hari yang sangat genting darurat, gitu ya. Yaumul qiyamah, yakni hari kiamat, tatahaddatsul ardu, ya, wa tukhbiru ma umila 'alaiha min khairin aw syarrin. Maka bumi ini akan berbicara. Coba bayangkan. Ketika terjadinya hari kiamat, ya, maka bumi ini akan berbicara. Ya. Sekarang bumi yang kita injak bisa berbicara atau tidak? Hah? Bisa berbicara tidak? Tidak. Ya. Bumi yang kita injak sekarang tidak bisa berbicara. Tapi besok pada hari kiamat, bumi ini akan bisa berbicara. Ya, Allah mengatakan demikian. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Kelak pada hari kiamat, bumi ini akan mengabarkan amalan-amalan hamba. Coba bayangkan. Sekarang tanah yang kita injak bisu, tidak bisa berbicara. Tapi besok pada hari kiamat, tatahaddatsul ardu, bumi ini akan bisa berbicara, wa tukhbir bima umila 'alaiha min khairin aw syarrin. Maka bumi ini besok akan mengabarkan, menginformasikan kepada kita bima umila 'alaiha, dengan apa yang sudah diamalkan oleh orang-orang yang berada di atas permukaan bumi. Coba bayangkan, buminya akan berbicara, buminya akan mengabarkan kepada kita, ya, tentang apa saja amalan yang sudah dikerjakan mereka di atas permukaan bumi, min khairin aw syarrin, dari amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Wa tashhadu ala kulli insanin bima sana'a ala dhuhriha, dan bumi itu akan menjadi saksi. Coba bayangkan, Masya Allah, bumi yang kita injak, yang selama ini kita injak-injak, yang selama kita ini berjalan di atasnya, padahal bumi benda mati, tidak bisa berbicara, namun besok atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat akan menjadi saksi. Tashhadu ala kulli insan, bumi ini akan menjadi saksi bagi seluruh manusia, bima sona'a ala dhuhriha, atas apa-apa yang mereka telah perbuat di atas permukaan bumi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW membaca surat ini, ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian faqala atadruna ma akhbaraha. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud akhbaraha? Pengabaran, kabar-kabar yang disampaikan oleh bumi. Loh, coba. Rasul bertanya, wahai para sahabat, kalian tahu nggak apa itu kabar-kabar yang besok pada hari kiamat akan disampaikan oleh bumi? Maka apa? Para sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, faqala fa inna akhbaraha, sesungguhnya kabar-kabar yang akan disampaikan oleh bumi, an tashhada ala kulli abdin aw amatin, maka bumi itu akan memberikan persaksian atas hamba laki-laki, au amatin, atau hamba perempuan. Coba bayangkan, ya. Besok bumi itu akan menjadi saksi atas setiap kita, laki-laki maupun perempuan, bima amila ala dhuhriha, atas apa-apa yang telah mereka lakukan di atas permukaan bumi. Ya. Ini di luar masuk akal, tidak masuk akal memang, ya. Maka kita harus yakini bahwasanya apa? Bumi yang kita injak hari ini, bumi yang kita berjalan di atasnya, besok bumi ini akan berbicara. Besok bumi ini akan bersaksi untuk kita masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, atas segala amal perbuatan yang telah kita kerjakan di atas permukaan bumi. Takul, kemudian bumi mengatakan, amila yauma kada wa kada wa kada. Bumi itu akan ngomong, ya Allah, hambamu fulan bin fulan telah berbuat ini pada hari ini, detik ini. Coba bayangkan. Ya kalau seandainya yang disampaikan kepada Allah, wahai Allah, buminya akan berbicara, wahai Allah, hambamu telah berbuat ketaatan, sholat, puasa, tilawah Quran pada hari ini, detik ini, di sini, di masjid, di rumah. Kenapa? Karena masjid, rumah, atau kantor, sekolah, mereka semua, bangunan-bangunan tersebut berada di atas permukaan bumi. Sehingga apa? Bumi pun akan menjadi saksi.
Sebagaimana juga sekarang kita duduk di sini, maka bumi yang kita duduki sekarang besok juga akan menjadi saksi untuk kita. Ya enggak? Berbahagia kalau seandainya bumi menyampaikan kabar kepada Allah tentang amalan-amalan kebaikan. Maka celaka ketika apa? Bumi akan bersaksi untuk kita atas amalan-amalan keburukan hambanya. Paham? Ya, maka bumi akan mengatakan amila yauma kadza wa kadza wa kadza fahadhihi akhbaruha. Maka bumi akan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan bin fulan beramal ini pada hari ini di sini bersama ini. Loh. Maka inilah yang disebut dengan apa? Kabar-kabar persaksian yang akan disampaikan oleh bumi kepada Allah subhanahu. Maka manusia terkaget-kaget. Ya Allah, ternyata bumi selama ini bisu, sekarang bisa berbicara. Maka manusia terkaget-kaget. Maka jangan heran besok manusia itu akan terkaget-kaget, dahsyat. Naudzubillah. Ya, terkaget. Loh, kok ini bisa berbicara? Loh, ini kok bisa berbicara padahal benda mati ketika dunia tidak bisa berbicara. Tapi besok kan menjadi saksi. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tahaffadzu minal ardi fa innaha ummukum. Jagalah diri kalian di permukaan bumi dengan beramal-amal soleh. Jagalah diri kalian, ya. Fa innaha ummukum. Karena apa? Karena bumi itu adalah ibu kalian. Loh, bumi adalah ibu kalian. Maksudnya apa? Karena kita diciptakan dari bumi, dari maka apa? Bumi adalah ibu kita. Paham? Maka Nabi mengatakan, tahaffadzu minal ardi fa innaha ummukum. Jagalah diri kalian dari persaksian bumi kepada Allah kelak pada hari kiamat. Maka apa? Jaga dengan kita beramal supaya apa? Bumi besok bersaksi atas amal-amal solih yang kita kerjakan sewaktu kita berada di atas permukaan bumi. Kenapa? Fa innaha ummukum. Kenapa? Karena bumi adalah ibu kalian. Maksud ibu kalian adalah apa? Karena kita manusia diciptakan dari maka apa? Layaknya tanah atau bumi seperti ibu bagi kita. Kemudian beliau mengatakan, wa innahu laisa min ahadin amilin 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun anhu aw mukhbiratun bihi. Sesungguhnya tidaklah setiap manusia yang beramal di atas permukaan bumi, baik mengamalkan kebaikan atau keburukan, illa wahia, kecuali bumi itu mukhbiratun bihi, akan mengabarkan tentang apa saja amalan-amalan yang sudah dikerjakan di atas permukaan bumi. Maka ini adalah ya sesuatu kejadian yang sangat-sangat di luar naluri akal manusia. Nah, bagaimana sekarang bumi tidak bisa ngobrol dengan kita. Besok atas izin Allah bumi ini akan berbicara, bumi ini akan bersaksi untuk setiap kita masing-masing laki-laki perempuan dengan mengatakan, ya Allah, amila fulan kada fi yaumi kada kada wa kada. Wahai Allah, hambamu telah beramal di atasku, di atas permukaan bumi, pada hari ini mengamalkan ini, bersama ini, di sini, lengkap. Sedangkan kita lupa amalan apa saja yang telah kita tapi bumi besok kan juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah berpesan, tahaffadzu minal ardh. Maka jagalah diri kalian di atas permukaan bumi dengan apa? Menjaga amal-amal supaya besok bumi ketika bersaksi, maka bersaksi untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kita telah mengerjakan amal-amal dan berlindunglah dari amal-amal karena bumi besok akan bersaksi kepada Allah atas amal keburukan kita juga masing-masing.
masih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.